Oke, kakak-kakak sekalian, selamat sore. Kita jumpa lagi kah dalam ruang Zoom meeting kita di saat ini, yang mana tinggal satu kali lagi kah tatap muka kita, tatap maya kita. Kita akan berada pada akhir daripada durasi kita di saat ini. Will, mohon kah matiin mikrofon, Kak Will. Oh iya kakak, sorry, maaf. Oke, kakak-kakak, kita jumpa lagi kah di saat ini dengan topik kita yang mana terkait dengan umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL. Dan pengantar daripada bukti karya daripada kakak-kakak sekalian sebelum daripada kakak-kakak mengunggah bukti karya yang sebentar nanti masuk dalam durasi tatap maya kita pada tatap maya yang terakhir sebentar nanti kakak. Oleh dan sebab itu sebelum kita berada bersama-sama dalam ruang Zoom meeting kita di saat ini, saya meminta kesediaan daripada Kak Nov untuk memimpin doa kepada kita, Kak Nov. Silakan, Kak Nov. Ya, Kakak Fasil dan kakak-kakak yang lain, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Saya mohon maaf untuk Kakak Davi boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, Tuhan Yesus, kami boleh ada lagi dalam ruang tetap maya, diseminasi PJOK PKW Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati kami semua, baik selaku fasilitator maupun kami selaku peserta. Dengan Tuhan Yesus Bapa di surga, kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kami Kakak Ellen, Tuhan berkati ia, penuhi ia semua dengan kudus, sembuhkan dan pulihkan keadaan Tuhannya, supaya ia boleh memperoleh kesehatan yang baik. Bapa di surga, kami berdoa bagi Kakak Fasil, Tuhan selalu memberikan kesehatan, berkati ia selalu dengan tugas tanggung jawab baik, tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan, maupun sebagai fasilitator, bahkan selaku ibu rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga keluarganya. Tuhan berkati seluruh kehidupan keluarga rumah tangganya, supaya dengan Tuhan Yesus, ia tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Pun kami semua, Tuhan berkati kami dengan seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah kasih Allah tetap menyertai kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Nya Bapa, supaya lewat campur tangan kasih Allah kami dapat melakukan tugas tanggung jawab ini sampai dengan akhirnya dengan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kupasrahkan doa ini. Amin. Oke, terima kasih Kak Nov. Iya, Kakak-kakak Kakak. sekalian, tanpa terasa Kak, kita sudah akan berada pada akhir daripada garis finish yang sebentar nanti akan kakak-kakak dan saya jalani bersama. Yang mana kurang lebih daripada 3 bulan lebihkah kita bertarung bersama seperti itu. Kita berada dalam tugas dan tanggung jawab keterpanggilan di bendam-bendam pengabdian yang Sang Pencipta berikan kepada kita. Tapi berada hingga sampai pada saat ini dalam ruang Zoom meeting kita, saya sadari sungguh Kak itu merupakan berkat bahkan karunia daripada Yang Kuasa kepada kakak-kakak yang mana boleh berada hingga sampai pada saat ini. Satu yang saya mau sampaikan Kakak, tetap jaga kondisi, tetap jaga stamina Kak, seperti itu. Karena ini merupakan langkah akhir, langkah juang daripada Kakak berada bersama-sama dengan saya yang nantinya akan memasuki garis finish Kakak. Kita sudah melewati garis start, sudah berada hingga sampai kepada sekian banyak daripada etape-etape yang Kakak dan saya lewati. Dengan sekian banyak daripada tantangan-tantangan, sekian banyak daripada rintangan, Kak. Tapi motivasi daripada kakak-kakak untuk terus berada bersama-sama dengan saya, sekalipun sedikit dalam ruang Zoom meeting ini hanya 7 orang, tapi itu tidak memupuskan rasa kebersamaan daripada kakak-kakak berada bersama-sama dengan saya lewat pengembangan kompetensi, seperti itu kakak-kakak sekalian. Oleh dan sebab itu harapan saya kakak, sekiranya mungkin kakak akan berada bersama-sama dengan saya hingga memasuki garis finish sebentar nanti dalam unggahan daripada bukti karya daripada kakak-kakak itu merupakan finishing dari semua tanggung jawab kakak-kakak yang mana berada pada ruang daripada PKG ini. Kalau tidak salah Kak, dalam jadwal itu pada tanggal 11 nanti kita finish Kak ya. Zoom meeting kita yang terakhir Kakak. Dan di situ Kakak sebentar nanti akan bereksplor lewat bukti karya kakak-kakak sekalian seperti itu Kak. Dan sebab itu Kakak di saat ini
kita berada dalam 2 topik. Yang pertama itu adalah umpan balik daripada rencana tindak lanjut atau RTL, dan yang kedua itu adalah merupakan pengantar daripada bukti karya Kakak. Sebagai langkah awal Kakak, terimalah salam kebersamaan kita, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang berada dalam ruang virtual ini, berada bersama-sama. Di sini Kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan munculkanlah rasa syukur. Munculkanlah rasa ingin tahu dan munculkanlah rasa kebajikan bersama kakak-kakak sekalian. Sebagai kesepakatan bersama, yang mana kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat dan klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis itulah merupakan hal yang biasa bagi kakak dan saya. Kakak-kakak sekalian, di sini daripada tujuan daripada sesi kita kali ini adalah kakak-kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan RTL yang sudah kakak-kakak buat dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Dan yang kedua itu adalah kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada kolom plafon PMM yang berhubungan dengan materi selama kakak-kakak mengikuti PKG PJOK di saat ini. Kemudian agenda kita kakak, presentasi daripada rencana tindak lanjut, kemudian umpan balik daripada rencana tindak lanjut, kemudian penyampaian pengantar bukti karya, yang mana di dalamnya itu adalah unggahan bukti karya di PMM, kemudian pengantar tugas daripada RTL, penilaian lini masa dan sebagainya Kak, seperti itu. Di sini Kak, sesi kita kali ini adalah merupakan presentasi daripada RTL yang ada kakak-kakak. Kalau semisalnya kakak-kakak belum mengirimnya itu pada LMS tidak menjadi masalah. Yang saya baru lihatnya itu hanya punya Canova. Dan saya berharap bahwa sekalipun kakak-kakak belum mengunggahnya itu pada LMS, tapi semuanya itu kakak-kakak udah buat seperti itu. Harapan saya di sore hari ini kita akan presentasi bersama terkait dengan RTL. Kakak-kakak tinggal saja berbagi layar, kemudian menampilkan hasil daripada rencana tindak lanjut yang mana kakak-kakak sudah combine-kan dengan komunitas belajar sekolah, kombel sekolah yang ada, yang mana dengan sekian banyak daripada tema yang kakak-kakak angkat juga pun terkait dengan latar belakang dan judul yang kakak-kakak angkat terkait dengan rencana tindak lanjut, yang mana combine-nya itu pada komunitas belajar sekolah seperti itu kakak-kakak sekalian. Nah, satu yang saya mau ingatkan buat kakak-kakak sekalian bahwa terkait dengan presentasi daripada rencana tindak lanjut di saat ini, yang mana kakak-kakak sudah mengunggahnya itu pada LMS seperti itu. Atau mungkin sekiranya kakak-kakak belum mengunggahnya itu pada LMS, kakak-kakak bisa mempunyai satu daya bayang terkait dengan konsep yang sudah kakak-kakak buat. Dan konsep yang sudah kakak-kakak buat itu adalah merupakan aspek daripada penilaian rencana tindak lanjut atau yang kita sebut itu dengan RTL kakak-kakak sekalian. Yang mana ada terkait dengan tujuan program, yang mana ada terkait dengan kelengkapan daripada rencana dalam struktur program, ada juga terkait dengan keterlibatan komunitas dalam sekolah, maupun terkait dengan rencana daripada evaluasi daripada program yang ada seperti itu kakak-kakak. Sama seperti yang saya sudah ajarkan kepada kakak-kakak bagaimana caranya untuk kakak-kakak berbagi layar terkait dengan tugas yang telah kakak-kakak unggah terkait dengan rencana tindak lanjut. Satu harapan saya kakak-kakak terkait dengan hasil presentasi daripada kakak-kakak sekalian sebentar nanti ini kita akan berada dalam ruang kolaborasi Kak. Jadi bukan hanya combine-nya itu antara orang yang presentasi dengan saya, tapi kita membangun suatu komunikasi bersama lewat ruang Zoom kita ini, kita berdiskusi bersama-sama, memberikan masukan, memberikan penguatan terkait dengan hasil daripada rencana tindak lanjut daripada kakak-kakak. Satu saja kakak, sekiranya mungkin kalau sama semisalnya kakak-kakak mau mengunggah tugas daripada RTL daripada kakak-kakak, kakak-kakak tolong melihat durasi daripada tanggalnya itu apakah masih berada dalam fase di mana tugas itu bisa diunggah, ataukah mungkin kakak-kakak udah berada pada jalur di luar daripada jalur daripada pengiriman daripada tugas yang ada Kak.
Sehingga kalau semisalnya itu menjadi kendala bagi kakak-kakak yang mana kakak-kakak udah berada di luar daripada jalur yang sudah ditentukan atau tanggal yang telah ditentukan oleh LMS berada bersama-sama, maka satu yang kakak-kakak harus lakukan itu adalah kakak-kakak harus menghubungi daripada admin kelas seperti itu untuk bisa membuka daripada fitur LMS yang ada, kemudian kakak-kakak mengirim. Karena kalau semisalnya kakak-kakak bersisi keras juga pun untuk kakak-kakak mengirim, pasti mubasir, Kak. Mubasirnya karena apa? Karena tidak terupload dalam LMS yang akan saya memberikan penilaian seperti itu kakak-kakak. Batas daripada kakak-kakak mengunggah semuanya tugasnya kakak-kakaknya itu berada pada bulan Desember, Kak. Jadi sebelum daripada tanggal 13. Itu lagi kakak-kakak udah selesai, Kak. Jadi minimalisirnya itu berkisar antara tanggal 10 seperti itu kakak-kakak sekalian. Saya mohon daripada kakak-kakak. Silakan, Kak. Siapa yang mau duluan, saya berikan kesempatan untuk berada dalam presentasi daripada rencana tindak lanjut, Kak. Silakan, Kak. Saya persilakan. Silakan, Kak Nov. Iya, Kakak Fasil. Sebentar, Kak. Saya keluar dulu, Kak. Izin. Sebentar, Kak Nov. Saya hentikan berbagi dulu, Kak. Kakak Nov yang kasih ngabita lah. Sebentar, Kak. Saya keluar dulu, baru bisa Kakak presentasi. Oke, silakan, Kak. Ya, selamat sore Kakak Fasil, teman-teman sekalian. Saya akan mempresentasikan tugas RTL saya. Yang pertama, tugas modul RTL itu judul program atau kegiatan P5, tema kearifan lokal, permainan boi-boian. 3, latar belakang. 1, pelestarian budaya. Permainan boi-boian merupakan bagian penting dari kekayaan budaya satu daerah. Tujuan untuk melestarikan Tujuan permainan boi-boian ini untuk melestarikan permainan ini agar tidak hilang, termakan zaman, dan dapat dinikmati oleh generasi muda. 2, pendidikan karakter. Melalui permainan ini, anak-anak dapat belajar berbagi nilai seperti kerjasama, sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai sosial yang tercipta dalam permainan boi-boian. 3, perkembangan fisik. Melalui permainan ini, anak-anak dapat melatih kemampuan fisik seperti melempar, menangkap, dan berlari. 4, tujuan program permainan boi-boian. 1, pengembangan keterampilan motorik, yaitu melatih ketangkasan, kecepatan, dan kelincahan, serta koordinasi mata, tangan, melalui aktivitas fisik yang intensif. 2, perkembangan sosial emosional, membangun kerjasama tim, komunikasi, sportivitas, dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi permainan. 3, pengalaman belajar yang menyenangkan, membuat pembelajaran PJOK menjadi lebih menarik dan bermakna, sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk aktif terlibat. 4, perkembangan kognitif, meningkatkan kemampuan berpikir strategis, merencanakan langkah masalah dalam permainan. 5, nilai-nilai moral, menanamkan nilai-nilai sportivitas, kejujuran, kedisiplinan, dan menghargai aturan. Ya, komponen, dan dia punya penjelasan tentang komponen. Yang kelima, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. 1, mengembangkan keterampilan fisik, yaitu kecepatan, kelincahan, kekuatan. Capaiannya, pemain mampu bergerak cepat untuk menghindari lemparan bola,
melompat untuk mencapai genteng yang sudah jatuh berhamburan, kemudian disusun kembali dengan rapi, melempar bola dengan kekuatan yang terukur. Hasil peningkatan kemampuan motorik kasar, koordinasi tubuh, dan refleks. 2. Tujuan meningkatkan kerja sama tim. Capaian pemain bekerja sama dalam menyusun genteng, memberikan sinyal, dan saling mendukung. Hasil peningkatan kemampuan berkomunikasi, berbagi peran, dan mencapai tujuan bersama. Tujuannya itu menumbuhkan sportivitas. Capaian pemain menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, menghormati aturan pemain, dan tidak melakukan kecurangan. Hasil terbentuknya sikap jujur, disiplin, dan menghargai lawan. Tujuan mengembangkan kreativitas. Capaian pemain dapat mengembangkan strategi baru dalam permainan, seperti cara menyusun genteng yang lebih kuat atau cara melempar bola yang lebih efektif. Hasil peningkatan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berinovasi. Tujuan menjaga kelestarian lingkungan. Capaiannya, pemain menggunakan bahan alami seperti genteng sebagai alat permainan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hasil meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. 6. Struktur program dan mitra dalam komunitas. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. 1. Tujuan melestarikan permainan tradisional, mengembangkan keterampilan sosial, atau meningkatkan minat belajar. 2. Peserta kelas siswa kelas 7, target 20 orang dengan masing-masing pemain, laki-laki 10 terdiri dari 2 regu, masing-masing regu berjumlah 5 orang, demikian juga regu perempuan. 3. Materi sejarah permainan boy-boyan, aturan permainan, variasi permainan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 4. Metode pembelajaran, demonstrasi, diskusi, dan evaluasi. 5. Jadwal setiap hari Senin jam ke-4 dan jam ke-5 kelas 7 pukul 10 sampai 11.10. Minggu pertama dan kedua diberikan materi, kemudian minggu ketiga dan keempat dilaksanakan praktek permainan pada semester kedua. 6. Evaluasi soal. Permainan boy-boyan ini berasal dari daerah Jawa Barat. Jelaskan bagaimana permainan boy-boyan bisa dikenal di daerah Maluku atau Ambon. 2. Permainan boy-boyan sekarang sudah mulai punah. Bagaimana dengan anak-anak sekarang yang menyibukkan diri dengan gadget sehingga permainan ini tidak lagi dimainkan di kalangan anak-anak. 3. Apa dampak positif dan negatif dari permainan gadget jika dikaitkan dengan permainan boy-boyan? 4. Bagaimana permainan ini dikembangkan di kalangan anak-anak sementara permainan ini sudah mulai punah? Mitra kerja. 1. Sekolah, guru, siswa, dan kepala sekolah dapat menjadi mitra pertama dalam pelaksanaan program. 2. Pemerintah, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga atau lembaga terkait lainnya yang dapat memberikan dukungan berupa fasilitas. 3. Komunitas, tokoh masyarakat atau kelompok pemuda yang dapat menjadi narasumber atau fasilitator. 4. Orang tua, peran orang tua sangat penting dalam mendukung partisipasi anak dalam program. 5. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang memiliki fokus pada pendidikan atau pelestarian budaya dapat menjadi mitra strategis. Kapasitas pemain, jumlah pemain 20. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Peserta kapasitas pemain, jumlah pemain 20 orang terdiri dari 10 laki-laki, 10 perempuan. Permainan ini dimainkan 2 babak. Babak pertama peserta didik laki-laki dengan jumlah pemain 10 orang terdiri dari 1 regu 5 orang, sebaliknya regu perempuan demikian. Kapasitas area bermain menggunakan lapangan permainan sepak bola. Kapasitas peralatan yang dibutuhkan yaitu pecahan genteng berjumlah 15 pecahan dan 1 buah bola tenis. 8. Rencana evaluasi. 1. Observasi langsung, yaitu perhatikan keterampilan motorik, apakah anak-anak mampu melempar bola dengan akurat, berlari dengan cepat, dan menyusun tumpukan dengan stabil. Amati kerjasama tim, bagaimana anak-anak bekerja sama dalam satu tim, apakah mereka saling mendukung dan membantu. Evaluasi aturan permainan, apakah anak-anak memahami dan mematuhi aturan permainan.
2. Wawancara. Tanyakan pendapat anak-anak, apakah mereka menikmati permainan, apa bagian favorit mereka, apakah ada kesulitan yang mereka hadapi. 9. Kemungkinan tantangan. Perbedaan usia dan kemampuan anak-anak dengan usia yang sangat berbeda mungkin sulit diajak bermain bersama. 2. Peraturan yang kurang jelas, anak-anak mungkin bingung dengan aturan permainan yang kompleks. Berikut notula rapat Kombel SMP LKM Betawiri, Jumat 29 November 2024. Salam sejahtera. Ibu Kepala Sekolah SMP LKM Betawiri, Ibu Katrina FTN SPD mengucapkan terima kasih karena ada dalam Kombel setiap hari Kamis untuk permainan boy-boyan dimasukkan dalam Kombel. Dan permainan boy-boyan ini merupakan permainan yang dimasukkan dalam P5 sebagai tema kearifan lokal. Permainan ini menarik untuk perlu dilestarikan karena menjaga warisan leluhur dan identitas budaya bangsa. Juga mempunyai nilai pendidikan kesehatan jasmani, kecerdasan, dan keterampilan sosial. Dan Kepala Sekolah juga setuju untuk materi P5 dengan tema kearifan lokal, permainan daerah, dimasukkan dalam proses pembelajaran kelas 7 dan kelas 8. Dan materi ini juga sebagai guru PJK untuk diangkat sebagai tugas RTL. Kepala sekolah dan teman-teman guru mendukung untuk proses akhir tugas RTL permainan boy-boyan dimasukkan dalam P5. Guru yang mendukung untuk bekerja sama dalam P5 untuk permainan boy-boyan yaitu 1. Guru PJK Nova Valencia Tau SPD sebagai guru mengajar P5, 2. Guru agama Ingrid Parayuri SPD sebagai guru pendamping pembuatan dokumentasi, 3. Guru bahasa Indonesia Esther Rita Putru SPD guru pendamping pembuatan laporan dan mading, 4. Guru matematika Hesti Ishak Esmat guru pendamping sebagai pembuatan video pembelajaran. Ya Kakak Fasil dan teman-teman sekalian, ini dokumentasi yang saya punya. Kasih tunjuk pelan-pelan jangan sampai. Ya, terus ya. Tapi ini itu. Terus supaya bisa dapat habis itu oke. Ya demikianlah Kakak Fasil. Saya punya materi RTL itu dan saya pertanggungjawabkan. Kemungkinan saya mohon maaf kalau ada salah pengetikan atau masih kurang jauh daripada kesempurnaan. Saya mohon maaf. Terima kasih Kakak Fasil dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Kakak Fasil. Oke, terima kasih Kak Nov atas presentasinya Kak. Layarnya dari atas Kak, tolong Kak. Oke kakak-kakak sekalian, di sini berpatokan daripada petunjuk teknis ya, petunjuk teknis daripada hasil daripada unggahan kakak-kakak. Yang mana di sini diminta untuk kakak-kakak itu membuat sebuah rancangan program berupa bahan tayang, yang mana maksimalnya itu adalah 9 slide Kak, iya kan? Kalau sama 9 slide berarti itu kakak-kakak berada pada suatu proses karya inovasi di mana berada dalam PowerPoint juga pun bisa, ya kan kakak kan? Dibuat dalam Canva juga pun tidak menjadi masalah, dibuat dalam PDF juga pun tidak menjadi masalah. Tapi bagaimana caranya supaya kakak-kakak bisa berkolaborasi, kakak-kakak bisa mempunyai suatu inovasi terkait dengan tugas yang ada. Kalau di LMS di sini dimintakan 9 slide seperti itu. Berarti kalau 9 slide itu berarti berpikirnya itu mengarah arahnya itu adalah kepada PowerPoint seperti itu kakak-kakak. Nah, di sini kakak dari 8 aspek yang ada, yang mana ente itu terkait dengan judul program atau kegiatan seperti itu. Jadi judul programnya di sini yang kakak-kakak harus tampilkan itu judul programnya itu apa seperti itu, iya kan? Judul program yang kakak-kakak angkatnya itu apa seperti itu, atau kegiatan yang kakak-kakak angkatnya itu apa. Jadi judul programnya dulu kak, ya. Kemudian di sini terkait dengan judul program atau judul kegiatan. Nah, di sini terkait dengan tema yang Kakak Nova angkat itu adalah kearifan lokal yang mana permainan boy-boyan. Oke, dengan latar belakang yang ada, di sini latar belakang kakak-kakak sekalian, kalau sama terkait dengan latar belakang berarti kakak-kakak bisa menjelaskan bagaimana
suara, bagaimana pilihan, bagaimana kepemilikan daripada peserta didik yang akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Nanti kakak-kakak panduannya itu pada LMSK. Bagi kakak-kakak yang belum mengunggah, tapi udah berada pada tahapan di mana kakak-kakak mempunyai satu proses penyusunan tapi belum diunggah, kakak-kakak bisa berkolaborasi Kak seperti itu. Nah, di sini dari apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Nov, saya memberikan kesempatan Kak kepada kakak-kakak yang lain untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan usul, memberikan saran terkait dengan hasil presentasi daripada Kakak Nov di saat ini, yang mana terkait dengan unggahan daripada rencana program atau kegiatan yang mana Kakak Nov buat itu berdasarkan daripada tahapan-tahapan yang menarik dan tahapan yang menantang, yang dimana kakak-kakak diminta untuk membuat sebuah program ataukah sebuah kegiatan yang komprehensif seperti itu. Dan mewujudkan tahapan yang komprehensif ini sehingga kakak-kakak dapat berada pada tahap demi tahap dalam waktu 1 minggu seperti itu kakak ya. Kita telah berjeda seperti itu kak. Silakan kakak, kesempatan saya berikan yang mau memberikan masukan terkait dengan hasil presentasi daripada kakak Nov terkait dengan tugas daripada kakak Nov terkait dengan rencana tindak lanjutnya. Silakan kak. Silakan kakak-kakak, saya persilakan. Kak Gaddafi, Kak Will, Kak Wem, Kak Laura, Kak Bedri, silakan Kak. Paling hancur. Belum boleh. Silakan Kak Wem. Belum boleh. Ya mungkin saya. Silakan Kak Wem. Mau sampaikan apa Kak Wem? Buat hasil presentasi daripada Kak Nov. Saya persilakan kakak. Ada ya, kakak-kakak dari kakak-kakak yang lain saya persilakan Kak. Kakak Nov slide-nya itu Iya, kalau menurut saya itu ini Kak apa yang diturunin diberikan tadi biar oleh Kakak dinaikin Nov biar itu semuanya itu bisa lihat Kak. artinya memang sudah bagus, tapi itu bukan itu dengar apa? Silakan Kak. Iya, kalau menurut saya apa yang merujuk pada RPP atau modul yang dimintakan itu ya itu kedong harus buat GL gitu. Jadi ketong harus buat langkah-langkah apa yang harus ketong buat, langkah-langkah apa yang harus ketong pakai. Mungkin itu untuk sementara kakak. Oke, terima kasih Kak Wem. Ada lagi kakak-kakak yang lain silakan Kak. Kalau Kak Wem tadi sampaikan bahwa apa yang telah dipresentasikan oleh Kak Nov ini bukan merupakan sebuah rencana tindak lanjut, tapi ini merupakan sebuah schedule yang mana kakak-kakak Kak Nov gunakannya itu adalah berupa bahan ajar atau RPP seperti itu. Itu dari Kak Wem. Silakan Kak. Ada yang mau tambahkan lagi Kak? Silakan Kak. Sebelum kita berpindah kepada Kakak Nov. Iya, mungkin saya kakak. Silakan Kak. Iya, mungkin saya sependapat dengan KWM bahwa yang tadi itu Kak Nov bikin itu sejenis seperti RPP. Tapi yang diminta rencana tindak lanjut itu dimulai dari dia punya
garis-garis besar saja dalam pembuatan untuk menyampaikan program-program untuk program-program yang dilaksanakan di sekolah. Mulai dari mungkin hari pertama Kano buat apa, hari kedua apa, terus hari ketiga apa, pertemuan dengan kepala sekolah atau dengan teman sejawat. Baru yang berikut tahap-tahap dan mungkin dengan baru direncanakan, belum di ini Kakak. Masuk saya masih rencana dalam program, belum untuk RPP, tapi masih dalam rencana. Apakah diterima oleh kepala sekolah dan teman-teman atau belum? Atau sudah? Ya mungkin itu dari beta dulu Kakak. Oke, silakan Kak. Terima kasih Kak Laura. Silakan Kak Fonda. Oke Kakak, selamat sore semua. Kakak memang kalau dari beta konsep yang Kakak Nov buat ini bagus, sudah bagus sekali. Cuman kalau dari beta, kalau mengikuti dari selama perjalanan yang kemarin itu tatap muka terakhir, terus kemudian penyampaian dari Kakak Fasil, beta berpikirnya itu modul RTL yang ketong buat ini, dia itu cuma dimintanya itu sejenis kata-kata kunci pelaksanaan yang nanti akan ketemu buat seperti latar belakang, tujuan program, langkah dan capaian langkah dan hasil yang dicapai, dan ada beberapa slide lagi yang memang dia itu dipilih dalam apa namanya PowerPoint atau Canva itu. Jadi dia secara menyeluruh dengan penjelasan yang secara detail. Cuma itu ketong tuangkan, itu dia punya garis-garis besar, tetapi pada saat pelaksanaannya itu baru program-programnya itu ketong buat untuk ditindaklanjuti, kurang lebih sementara dari betul seperti itu Kakak Fasi. Oke, terima kasih Kak Fonda. Silakan Kak Nov mau menanggapi Kak terkait dengan hasil tugas yang ada. Supaya di sini kita dapat menarik satu benang merah seperti itu Kak. Tidak ada yang salah Kak Nov, tidak ada yang salah Kak. Silakan Kak Nov. Ya, terima kasih Kakak Fasil. Saya juga menerima masukan apa yang dimasukkan oleh teman-teman sekalian, karena di sini saya tampilkan untuk sama-sama kita lihat untuk memperbaikinya kalau memang ada yang perlu diperbaiki. Kemudian yang dimaksud di sini adalah RTL, saya mengambil programnya yaitu materi P5 mengenai permainan boy-boyan. Jadi saya lihat langsung dia punya slide untuk pengiriman tugas. Lalu saya ikut seperti begini Kakak Fasil. Jadi kalau memang teman-teman mau untuk masukan, mohon saya memberikan masukan itu sesuai dengan perubahannya di mana begitu. Perubahannya tolong diberikan, lalu kita sama-sama berikan perbaikan. Begitu Kakak Fasil, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nov. Yang Kakak angkat ini adalah berupa P5 ya Kak ya, P5. Nah, kakak-kakak sekalian, kita mengarah kepada kompas yang punya kita, yang mana merupakan satu proses di mana kakak-kakak harus memahami bahwa di sini adalah diminta itu adalah kakak-kakak membuat rencana program yang mana terkait dengan tanggung jawab kakak-kakak dalam komunitas belajar kakak-kakak seperti itu. Nah, yang kakak-kakak angkat dan kakak-kakak eksekusi itu hanya seputar daripada ranah atau bidangnya kakak-kakak selaku guru PJOK. Itu yang kedua. Kemudian Kak, terkait dengan judul program, di sini judul program yang harus kakak lihat itu adalah judul program atau judul kegiatan yang ada kalau sama terkait dengan kegiatan daripada P5 yang ada. Jadi masukan daripada Kak Laura bersama dengan Kak Fonda, bersama dengan Kak UM, itu yang mana nanti sebentar nanti Kakak Nov tinggal tambahkan Kak, bahwa dari proses daripada rancangan daripada P5 yang sebentar nanti ini akan Kakak eksekusi, sebentar nanti itu pada awal daripada tahun pelajaran dalam Kakak buatnya itu dalam programnya itu P5, itu minimalisirnya itu berdasarkan daripada schedule dan rancangan yang ada. Nah, yang kedua, di sini terkait dengan proses daripada apa yang Kakak Nov angkat itu sebagai proyek, yang mana kakak angkatnya itu adalah permainan boy-boyan.
Nah, di sini yang menjadi satu tahapan bagi kakak-kakak sekalian itu adalah kakak-kakak mengangkat sekian banyak daripada program yang akan kakak-kakak jalaninya itu, tapi programnya itu harus menantang Kak, seperti itu. Iya kan Kakak Nov kan? Nah, Iya. kalau misalnya Kakak Nov angkatnya itu adalah merupakan permainan boy-boyan, di sini merupakan satu bahan saja yang perlu untuk saya berikan kepada Kakak Nov sebentar nanti terkait dengan proses daripada latar belakangnya sampai dengan proses daripada tujuan program yang ada. Jadi latar belakang daripada Kakak mengangkat kegiatan kelima ini yang melatar belakangi Kakak untuk mengangkat kegiatan daripada ini apa yang latar belakangnya itu apa? Iya kan? Pasti dalam latar belakang yang kakak angkatnya ini adalah merupakan sebuah konteks program yang mana harus mencakup daripada karakteristik sekolah ataupun komunitas belajar dalam sekolah yang mana informasi yang kakak Nur terimanya itu relevan tentang aset yang ada dan juga berdasarkan daripada pemetaan aset yang mana kaitannya itu yang kakak-kakak lakukannya itu dari modul 1.2 sebelumnya seperti itu kakak-kakak. Nah, berdasarkan hasil daripada pemetaan aset yang ada kakak-kakak, maka dalam latar belakang ini kakak-kakak nyatakan kondisi atau kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program atau kegiatan yang kakak-kakak ambil seperti itu. Jadi kakak Nov tidak salah kak seperti itu. Tapi di sini kakak harus benar-benar meminimalisir daripada program pelima yang ada seperti itu, Kak. Karena ini baru berada dalam suatu proses penyusunan daripada program yang ada seperti itu. Nah, kemudian kakak, tujuan daripada program yang ada. Nah, tujuan daripada program yang ada di sini, yang mana kakak harus lihat tujuan program yang kakak lakukannya ini adalah fokusnya itu adalah untuk memfasilitasi peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang mana berpusat kepada peserta didik yang melibatkan komunitas belajar dalam sekolah seperti itu. Jadi pada tugas yang mana terkait dengan rencana tindak lanjut, ini keseluruhan daripada modul 1, modul 2, bahkan modul 3-nya itu harus komprehensif terkait dengan rencana tindak lanjut yang ada seperti itu kakak-kakak sekalian. Satu saja yang saya mau tambahkan buat kakak Nov, kakak, sebentar nanti kalau misalkan kegiatan ini kakak eksekusi, kakak harus lihat kak, tingkat levelan daripada tahapan kesulitannya kepada siswa seperti itu kakak. Kalau misalnya tingkat levelannya itu kakak angkatnya itu bukan hanya sekedar daripada tingkat levelan yang memiliki satu tantangan. Nah, program ini nanti tidak apa ya kak, tidak dimainkan atau diperankan oleh siswa, tapi tidak seseru mungkin kak Nov seperti itu. Kakak harus berpikir dalam konsep berpikirnya kakak. Kalau misalnya permainan boy-boyan ini, berarti kalau misalnya yang tadi yang kakak sampaikan itu adalah berupa pecahan genteng seperti itu, iya kan? Yang kakak gunakannya itu 9 ya kak ya, kalau tidak salah di tugasnya kakak Nov seperti itu yang saya buka. Ya, kakak pasti. Ya, inilah kak. Kakak harus melihat, bukan melihat ya, kakak harus merancangkan suatu proyek yang kakak lakukan di sini, yang mana proyek ini menantang kak. Kita mempunyai satu asumsi atau kita mempunyai satu daya bayang, kalau misalnya gentengannya itu hanya 9, iya kan? Ini menantang tidak kak? Seperti itu. Kalau dalam permainan boy-boyan kak. Permainan boy-boyan ini pernah kakak eksekusi dalam suatu proses permainan dalam bentuk pemanasan. Nah, di sini kakak, semakin susunannya itu semakin tinggi, di sini tantangannya semakin dirasa kak. Iya kan? Tantangannya semakin dirasanya itu adalah pada saat di mana siswa atau kelompok yang dijadikan untuk bisa menumpuk kembali hasil daripada genteng yang ada atau bisa menumpuk kembali media daripada kalengan yang ada kak. Kalau misalnya kalengnya itu semakin tinggi kakak tumpuknya, tantangannya di sini kan Nov, iya kan? Iya. Tantangannya di sini kak. Kalau misalnya yang kakak gunakannya itu hanyalah 9, berarti proses tantangannya itu tidak semerbaka, tidak terlalu tidak terlalu menantang seperti itu. Tapi kalau sama misalnya proses kalengnya itu semakin kakak tumpuknya itu semakin tinggi, nah inilah merupakan satu proses tantangan kak seperti itu. Nanti kakak lihat lagi, kakak ramu lagi, kakak kaji terkait dengan proses daripada program yang akan kakak lakukan seperti itu. Jadi di sini kakak harus konsen dulu terkait dengan langkah-langkah daripada 9 slide yang ada, minimalisir seperti itu kakak. Jadi sebentar nanti kakak Nov lihat lagi kakak terkait dengan masukan daripada teman-teman sekalian, tapi tidak salah kak Nov, tidak salah seperti itu.
Kakak bisa lihat lagi terkait dengan capaian daripada langkah-langkah yang kakak harapkan untuk tiap tujuan. Nah, inilah yang saya bilang, saya sampaikan bahwa kakak harus menggunakannya itu adalah slide per slide daripada komponen yang ada, sehingga hasil daripada komponen yang ada itu bisa kakak-kakak minimalisir seperti itu. Kakak harus berfokus dulu kepada programnya yang kakak lakukan, kemudian tujuan programnya, capaian hasilnya. Tapi dalam proses eksekusinya itu kan belum Kak Kanov kan, seperti itu. Kakak harus hanya baru berada dalam proses perancangan Kak, seperti itu. Kakak harus berada dalam proses perancangan, mengakomodirnya itu kepada pimpinan sekolah, kemudian kakak mengkombainnya itu kepada pihak teman guru sesama rekan sejawat. Kemudian konsep program yang ini yang sebentar nanti akan sudah kakak rancangnya ini yang merupakan suatu proses minimalisir yang mana sebentar nanti akan kakak eksekusi pada awal tahun ajaran baru atau mungkin dapat kakak kombainkan sepanjang daripada program ini akan kakak lakukan pada komunitas belajar seperti itu kakak sekalian. Seperti itu Kanov ya kakak ya. Terima kasih ya Kak Fasil. Oke Kanov. Nanti kakak tinggal tambahkan saja seperti itu Kak. Tidak menjadi masalah Kanov. Iya, Oke, mungkin dari kakak-kakak sekalian, Kak Laura mungkin bisa Kak untuk berbagi daripada hasil presentasi yang ada, silakan Kak. Atau Kak David, Fonda sebelum ini dalam Kak Fasil ini ya Kakak Fonda punya ada nanti bisa saya kasih di layar Kakak Fasil. Boleh Kak. Kakak keluar dulu Kak dari punya kakak, kemudian kakak berbagi punya Kak Fonda Kak. Silakan Kak. Ini Kakak Fonda bisa. Ya kakak-kakak, nanti lupa presentasinya lewat beta punya layar di sini saja, punya layar Chromebook saja boleh kakak? Setengah apa Kak? Kakak udah berbagi Kak? Lanjut sabar Kakak Yenuf sudah membagi. Oh iya boleh. Oke, beta lanjut saya kakak. Kakak Nov bantu tuh. Ya kakak. Oke, terima kasih kakak atas kesempatan yang diberikan. Sekaligus ini jadi bahan kolaborasi bagi Kotong saling mengisi, kalau kurang nanti tambah, yang lebih kasih kurang. Terima kasih. Beta pun judul di sini untuk ERTL-nya itu aktivitas dalam permainan olahraga tradisional disusun oleh beta sendiri, peserta PKG PJK Maluku, Kota Ambon kelas 7. Latar belakang, permainan olahraga tradisional adalah warisan budaya yang telah diwariskan di setiap generasi. Oleh sebab itu permainan olahraga tradisional ini memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, dan sosial yang tinggi. Oleh karena itu upaya pelestariannya harus terus dilakukan agar warisan budaya ini tidak hilang. Yang berikut tujuan program. Yang pertama, mengembangkan kemampuan motorik siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melestarikan dan menanamkan nilai-nilai budaya melalui rasa cinta terhadap bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan melalui aktivitas fisik dan kesehatan. Yang berikut, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaian, meningkatnya pengetahuan terhadap permainan olahraga tradisional. Yang berikut, keterampilan bermain peran, meningkatkan level permainan dalam kurung dalam bentuk permainan SEM, pembelajaran SEM. Langkah, diskusi dan koordinasi dengan kepala sekolah, merancang program pembelajaran, sosialisasi dengan siswa kelas 5 dan 6, refleksi dan evaluasi. Hasil yang diharapkan, menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, meningkatkan keterampilan motorik serta koordinasi, keseimbangan dan kelincahan. Sempapa yang mana? Melalui permainan tradisional dapat membantu menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan kekuatan daya tahan tubuh. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, jenis program kurikuler,
skala program seluruh siswa kelas 5 dan 6. Yang berikut rencana kegiatan minggu kedua bulan Desember. Untuk yang slide berikut, kepala sekolah sebagai fasilitator dan penasihat, komunitas belajar sekolah, komite dan wali murid serta masyarakat sekitar. Aset sekolah dan kelas. Yang pertama aset manusia, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kegiatan komunitas belajar sekolah dan guru sebagai pendamping, siswa sebagai pelaku dan orang tua sebagai pendukung. Aset finansial, dana BOSP sebagai pendukung pelaksanaan program. Yang ketiga aset fisik, lapangan dan ruang kelas serta peralatan sekolah sebagai sarana dan prasarana. Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran yang sudah baik dan yang apa yang perlu diperbaiki serta yang perlu ditingkatkan, dilihat dari umpan balik siswa dan orang tua wali berupa wawancara, sedangkan untuk pelaksanaan SEM akan dilihat diukur dengan penilaian otentik dan penilaian antar siswa. Kemungkinan tantangan yang dihadapi adalah peran orang tua dan masyarakat yang kurang maksimal dalam program pembelajaran ini. Rencana dalam mengatasi tantangan ini yaitu dengan memberikan pemahaman kepada orang tua dan masyarakat. Terima kasih. Dokumentasi. Oke, Kakak lanjut. Lanjut, Kakak. Ini daftar hadir peserta presentasi RTL rancangan pembelajaran PJK berbasis proyek dengan komunitas berbasis sekolah. Hari tanggal Selasa 2 Desember 2024, waktu jam 9 waktu Indonesia Timur sampai selesai, tempat SD Negeri 2 Latu Halat. Oke, Kakak. Berita acara, pada hari ini tanggal 2 bulan Desember tahun 2024 telah diselenggarakan pertemuan RTL berbasis proyek pembelajaran PJK dalam Sport Education Model atau SEM dengan rincian sebagai berikut. Judul RTL, aktivitas permainan olahraga tradisional, waktu jam 9 pagi sampai jam 11. Moderator Frilia Soko SPD, pembahas William Fondele Ketua MPC MPD, Guru PJK. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke, kakak-kakak, terima kasih. Kakak Fasil mungkin itu dari Beta. Mungkin ada saran, tanggapan, masukan dari kakak-kakak yang lain. Dikasih waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fonda. Silakan Kak, yang mau menanggapi, memberikan usul, saran terkait dengan hasil presentasi daripada Kak Fonda. Saya persilakan Kakak. Silakan. Ya, Pindo. Iya, mungkin saya Kakak bisa. Silakan Kak. Iya. Makasih Kakak Willy atas presentasinya, cukup baik. Dengan presentasi Kakak, di sini cuma hanya saya mau usul saja buat Kakak Willy, untuk kalau boleh jangan tulis kelas 7, setahu saya itu kelas 7 SMP. Kita kan kelas 6, 5 atau yang dibilang atau 5 atau kelas 5 dan 6. Jangan kelas 7 Kakak. Silakan kalau kelas 7 berarti itu SMP kelas 1 Kakak. Yang berikut tadi Kakak punya tantangan, kalau mungkin Kakak, kalau mungkin tantangan Kak. Yang tadi Kakak punya Iya, kalau boleh jangan pakai kalau mungkin, tapi bagusnya tantangan yang dihadapi. Iya, mungkin itu saja Kakak yang kita mau usul saja buat Kakak. Oke, terima kasih Kakak Ola. Masukan diterima. Mungkin ada masukan dari kakak-kakak lain lagi. Ya, mungkin dari Beta Kakak. Silakan Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian hasil presentasinya ya cukup luar biasa, bagus sekali. Saran saya, yang ini kan Kakak Ian jalankan hanya kelas 5-6 ya, bukan kelas 7 Kak Ola. Yang kelas 7 ini kan kelas ketompung kelas PJK ini kelas 7, tapi yang tadi jalankan kelas 5-6.
Tapi saran saya kalau bisa tambah kelas 4 supaya lebih seru. Oh, siap. Saran diterima kakak. Terima kasih. Kakak Ian biasa. Lengkap semua. Lengkap yang Siap, surat kakak, lengkap. Lengkap Ian. Oke, Oke, siap, langkah kakak. kakak. Amin. Oke. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi kakak-kakak? Tidak ada. Oke Kak Will, dari hasil presentasi daripada Kak Nov dan Kak Will, di sini menjadi satu bahan pertimbangan bagi kakak-kakak untuk bisa mengeksplor tugas, dan kakak-kakak sudah mempunyai satu konsep berpikir bahwa arah atau ranah yang akan saya jalani sesuai dengan tuntutan konsep daripada LMS-nya itu seperti apa. Di sini saja Kak Will, yang saya mau sampaikan kepada kakak, bahwa kalau sama terkait dengan durasi jam ya kakak ya, berkisar antara jam 9 sampai dengan jam 11. Nah, kalau melihat daripada masukan daripada Kak Gadafi, saya juga sepakat seperti itu Kak. Sudah berada dalam konsep berpikir saya. Yang saya harus tanyakan kepada Kak Fonda di sini adalah, apa keterlibatannya pesertanya itu hanya 2 kelas saja, ataukah ada keterlibatan daripada kelasnya itu berada pada posisi itu 2, 3, atau 4 kelas seperti itu Kak? Ya. Di sini kakak-kakak sekalian, satu yang harus kakak-kakak antisipasi bahwa terkait dengan proses daripada proyek yang akan kakak-kakak angkat di sini, kakak-kakak sudah bisa untuk melihat tantangan daripada kondisi di mana kakak-kakak akan eksekusinya di sini menggunakan SEM, Sport Education, daripada model yang ada Kak. Sehingga satu saja Kak Will, Kak Fonda bisa meminimalisir Kak. Kalau misalnya dalam proyek yang sebentar nanti ini kakak ambil, berarti keterlibatan daripada siswanya itu harus maksimal Kak. Yang kakak harus lihat itu adalah siswa yang mana ranah atau skill yang dia lakukannya itu kurang, kakak bisa combine-kan Kak. Yang sama seperti yang sport education model yang sudah kita lakukan kakak, antara pemain dan sebagainya. Yang penting jangan kakak lupa bahwa peserta yang mana memiliki minat daripada proyek yang sebentar nanti ini akan kakak-kakak eksekusinya itu di bawah daripada kadaran yang ada, kakak-kakak bisa melibatkan dia sebagai panitia. Jangan kakak lupa itu Kak, supaya bisa berkontribusi. Kemudian Kak, satu lagi yang saya mau sampaikan kepada Kak Will, kakak bisa melihat daripada tantangan yang ada Kak. Nah, tantangan yang ada ini yang sebentar nanti kakak jadikan sebagai satu barometer Kak. Jadi penguasaan kelas daripada kakak Fondanya itu harus Kak. Sebentar nanti proyek yang akan saya jalankan seperti ini. Berarti yang saya harus antisipasi di lapangannya seperti ini. Misalnya proses di mana suatu tantangannya itu diberikan, kemudian aturannya itu dijalankan, berarti kakak sudah bisa mindset berpikirnya kakak seperti apa, iya kan? Karena di sini kapasitasnya kakaknya itu adalah hanya sebagai pendampingan daripada peserta yang ada. Kakak harus pikir itu Kak. Sehingga benar-benar kakak harus menyampaikan kepada siswa, atau benar-benar kakak harus membackup sekian banyak daripada hasil proyek yang ada Kak, seperti itu. Harapan saya kakak, kalau misalnya nanti dalam bukti karya, ada yang kakak-kakak mengeksekusi bukti karya kakak-kakaknya itu masuk dalam sport education model, seperti itu. Yang saya dambakan Kak, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kakak-kakak. Jadi Kak Fonda, saya sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Kak Gadafi Kak. Kalau cuma 2 kelas sendiri tidak seru Kak, seperti itu. Tapi kakak harus lihat lagi kakak berapa kelompok yang harus main dalam proses di mana kakak akan berdurasi seperti itu. Jadi time-nya itu kakak harus lihat Kak, kalau misalkan berkisar antara 9 sampai dengan jam 9 sampai dengan jam 11 seperti itu. Berarti kakak sudah bisa mempunyai satu konsep untuk proses pembagian daripada kelompok-kelompok yang ada seperti itu Kak Fon, seperti itu. Ada lagi kakak-kakak yang mau memberikan kepada Kak Fonda, dan di akhir daripada hasil presentasi daripada Kak Fonda saya persilakan. Oke kakak, terima kasih Kakak Fazi untuk masukannya. Siap. Ada tidak Kak? Oke kakak, beta hanya mau tanya saja kakak, yang tadi Kak Fonda punya, apakah itu yang bilang fase itu berarti kita mesti tulis fase A, B, C, iya, dan melibatkan semua lebih dari 2 kelas begitu kakak? Kak bagaimana? Iya, tidak menjadi masalah Kak. Tidak menjadi masalah Kak, seperti itu. Oh ya, makasih kakak. Kalau misalkan di bawahnya itu ke dalam SEM, berarti kakak bisa meminimalisir seperti itu Kak. Tapi kalau sama misalnya yang kakak angkatnya itu hanya berkisar antara 1 kelas, berarti fase mana yang kakak tentukan seperti itu. Misalkan yang kakak ambilnya itu adalah kelas 6,
sebagai sampel daripada proyek yang akan kakak-kakak lakukan seperti itu. Kan menjadi masalah, Kak? Kan punya Kak Laura hari itu tentang apa ya, Kak, ya? Makanan sehat ya, Kak? Kalau tidak salah, seingatnya saya. Iya Kakak, tapi belum ini Kak, barang nggak tahu bolong habis tes Kakak. Sama, Kak, kita juga baru jalan, Kak. Iya Kakak. Oke. Tapi sudah ada buat Kak Nov boleh berhenti berbagi layar, Kak? Iya. Kakak-kakak sekalian, terkait dengan rencana tindak lanjut dan juga umpan balik daripada rencana tindak lanjut yang mana kita sudah berada pada sesi di mana kakak-kakak sudah memberikan sekian banyak daripada hasil presentasi daripada kakak-kakak sekalian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Fonda, apa yang disampaikan oleh Kakak Nov. Nah, disinilah kakak-kakak sekalian, sebentar nanti ini yang akan saya mengantar kakak-kakak nantinya pada tahapan di mana kakak-kakak ini akan berada dalam durasi dari mana kakak-kakak akan berada pada komponen yakni di mana kakak-kakak akan membuat suatu bukti karya. Inilah merupakan tantangan, Kak. Di sinilah, Kak. Untuk berada dalam pembuatan daripada pembagian bukti karya di sini, kakak-kakak sekalian. Pembagian bukti karya di sini kakak-kakak yang sebentar nanti ini akan kakak-kakak eksekusi bersama-sama. Di sini kakak-kakak sudah bisa melihat bahwa kakak-kakak berjalan selama kurang lebih daripada 4 bulan yang ada, yang mana kakak-kakak akan mengunggah suatu hasil yang benar-benar ini merupakan bukti karya daripada kakak-kakak sekalian. Tapi kakak-kakak tak semudah membalikan telapak tangan, Kak. Kenapa sampai saya katakan itu adalah tak semudah membalikan telapak tangan? Karena di sini yang akan kakak-kakak lakukan atau yang akan kakak-kakak tampilkan itu adalah memang benar-benar adalah merupakan bukti karya daripada kakak-kakak tanpa ada unsur daripada plagiasi atau plagiator, Kak, plagiasi. Jadi kakak-kakak tidak bisa untuk mendikte sekian banyak daripada karya daripada orang lain yang mana akan kakak-kakak jadikan sebagai satu bukti karya yang punya kakak-kakak. Ini yang menjadi masalah, tidak bisa seperti itu. Ya benar-benar harus kakak-kakak lihat bersama bahwa ini adalah merupakan bukti karya dari kakak-kakak. Nah, bukti karya daripada kakak-kakak ini yang sebentar nanti akan kakak-kakak lihat dan sebentar nanti akan kakak-kakak unggah, tapi kakak-kakak harus perhatikan bahwa ada beberapa tuntutan yang sebentar nanti akan mewarnai sepak terjang kakak-kakak sekalian yang mana kakak-kakak akan berada pada tahapan di mana proses daripada pengunggahan daripada bukti karya yang ada kakak-kakak sekalian. Unggahan kakak-kakak pada bukti karya sebentar nanti ini kakak-kakak sekalian, yang akan kakak-kakak lihat dan akan kakak-kakak perbaiki berada bersama-sama di sini adalah terkait dengan proses di mana kakak-kakak melangkah daripada rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut yang telah kakak-kakak lewati ini adalah merupakan sebuah rencana yang telah kakak-kakak melakukan suatu kajian evaluasi atau penilaian terhadap suatu program atau suatu proyek atau suatu kegiatan, Kak. Kemudian, dari RTL ini kakak-kakak bisa menerima umpan balik. Umpan balik ini adalah informasi atau masukan yang kakak-kakak berikan terkait dengan proses daripada rencana tindak lanjut yang mana tujuannya itu adalah untuk mengetahui, Kak, sejauh mana rencana tersebut berhasil ataukah tidak kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak sekalian, terkait dengan proses daripada bukti karya yang ada, di sini kakak-kakak bisa melihat kakak bahwa terkait dengan proses daripada bukti karya yang ada, perjalanan daripada kakak-kakak terkait dengan peserta daripada PJOK, iya Kak ya, proses daripada perjalanan daripada kakak-kakak selaku peserta daripada PJOK yang ada, peserta PJOK yang ada, di sini kakak-kakak udah melewati sekian banyak daripada fase-fase yang ada, Kak. Sekian banyak daripada fase-fase yang telah kakak-kakak lakukan, Kak. Nah, fase-fase yang telah kakak-kakak lewati berada bersama-sama ini, Kakak, terhitung daripada
minggu pertama sampai dengan minggu kelima, bahkan sampai dengan minggu keenam. Nah, minggu pertama sampai dengan minggu kelima ini adalah merupakan proses di mana kakak-kakak berada dalam suatu proses pembelajaran pembukaan maupun kakak-kakak berada dalam pembelajaran asinkron dan pembelajaran tatap muka. Nah, lewati jalur itu kakak-kakak berada bersama-sama dalam jalur di mana aktivasi daripada bukti daripada LMS desiminasi yang ada kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak, jalur daripada proses yang ada di sini, kakak-kakak bisa melihat bahwa proses atau tuntutan daripada kapasitas yang kakak-kakak lakukan sebentar nanti ini dengan unggahan daripada bukti karya, itu ada kriterianya, Kak. Kriteria atau ketentuan daripada penembahan daripada bukti karya yang ada. Tapi kakak-kakak harus melihat dulu. Yang kakak-kakak harus pahami bahwa sebentar nanti yang akan kakak-kakak lakukan dalam penyampaian atau kakak-kakak akan melakukan suatu publikasi dalam bukti karya ini, apakah yang kakak-kakak ambilnya itu adalah praktik pembelajaran, atau yang kakak-kakak ambilnya itu adalah praktik baik, atau yang kakak-kakak ambilnya itu adalah berupa RPP atau modul ajar. Ini yang harus kakak-kakak lihat. Kalau semisalnya yang kakak-kakak ambilnya itu adalah praktik baik pembelajaran, berarti ini merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas, yang mana pesertanya itu dapat membuat karya dan dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk PDF seperti itu kakak-kakak. Tapi kalau sama semisalnya kakak-kakak melakukannya itu adalah praktik baik itu berarti pembelajaran atau pengembangan diri yang kakak-kakak lakukan yang mana dapat menginspirasi guru yang lain, Kak, seperti itu. Nah, dari praktik baik yang kakak-kakak lakukan ini yang mana menginspirasi guru-guru yang lain, entah itu dalam konteks program, entah itu dalam konteks praktik baik, dan juga dalam konteksnya itu adalah berupa hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK, tapi endingnya itu kakak-kakak adalah berpusat kepada peserta didik, Kak. Seperti itu. Dan kakak-kakak bisa, atau kakak-kakak dapat mengunggahnya itu dalam format dokumen PDF, seperti itu. Atau video pembelajaran. Ya dipertanyakan sebentar nanti, semisalnya Kak Fasilitator, kalau sama semisalnya video pembelajaran yang punya saya, apakah bisa saya eksekusi itu menjadi sebuah bukti karya? Tidak menjadi masalah, Kak. Mungkin bisa kakak-kakak berada dalam proses penghalusan, iya kan? Proses penghalusan di sini kakak-kakak yang saya maksudkan dengan proses penghalusan adalah kakak-kakak mungkin bisa memoles bukti karya atau hasil video yang kakak-kakak lakukan. Semisalnya dalam video yang kakak-kakak lakukannya itu terdapat rincian daripada kegiatan pendahuluan, kemudian terdapat rincian daripada kegiatan inti, kemudian dapat rincian daripada kegiatan penutup. Tapi bisa juga kakak-kakak mengkombainkannya itu dengan alunan musik seperti itu untuk menambah konteks dalam proses di mana kakak-kakak akan melakukan suatu bukti karya. Nah, tapi kakak-kakak harus juga ingat, Kak, bahwa ada kriteria dan ketentuan dalam penambahan daripada bukti karya, Kak. Di sini kakak-kakak, untuk karya video kakak, saya memberikan satu masukan. Karena ini merupakan suatu bentuk daripada kakak-kakak, yang mana kakak-kakak melakukan fungsi peran kakak-kakak, tapi fungsi dan perannya itu terjeda, Kak. Kenapa sampai saya katakan terjeda? Ada video pembelajaran yang kakak-kakak kirim terkait dengan aksi nyatanya itu kepada saya, suaranya itu tidak kedengaran, Kak. Seperti itu. Suara kakak-kakaknya itu tidak terdengar. Nah, inilah yang menjadi masalah, Kak, kalau misalnya video pembelajaran yang sudah kakak buat itu sebentar nanti akan kakak berada dalam proses edukasi daripada bukti karya yang ada. Suara kakak-kakak itu tidak terdengar. Ini yang sebentar nanti yang jadi masalah, Kak, seperti itu. Sementara dalam tuntutan daripada kriteria dan ketentuan daripada penambahan bukti karya, itu kakak-kakak harus melihat bahwa video atau gambar dan suara daripada kakak-kakaknya itu harus terlihat dan terdengarnya itu dengan jelas, Kak. Ini, kakak bayangkan saja, dalam aksi nyata yang punya saya, Kak, saya berbicara tanpa menggunakan mikrofon, Kak. Saya berbicara tanpa menggunakan pengeras suara, kakak-kakak. Ini yang menjadi masalah, Kak, seperti itu. Kakak bisa berproses dengan durasi waktu, daripada tantangan, daripada proses pembelajaran yang kakak lakukannya itu harus dari runtutan yang dari awal sampai akhir. Ini, Kak, yang kalau merupakan bukti karya daripada kakak. Jadi daripada proses awal
pendahuluan, proses awal kakak melakukan pemanasan, proses di mana kakak akan masuk dengan pembagian kelompok, menyampaikan sekian gagasan daripada metode, gaya mengajar, model. Ini yang harus benar-benar itu, yang kakak sampaikannya itu harus tersalurkan, Kak. Jadi kakak kalau misalkan kakak-kakak mau angkat kembali video pembelajaran kakak-kakak, kemudian kakak mengulangi lagi video pembelajaran, berarti yang kakak-kakak gunakannya itu adalah pengeras suara. Karena apa? Konteks daripada aset yang kakak-kakak milikinya itu luas. Kalau kakak-kakak mempunyai lapangan yang luas, berarti suara kakak-kakaknya tidak terdengar, Kak, seperti itu. Saat dimana saya memeriksa hasil daripada kakak-kakak terkait dengan aksi nyata kakak-kakak, sampai saya menggunakan handset juga pun suara kakak-kakak tidak terdengar, Kak, seperti itu. Ini yang menjadi masalah, Kak. Nah, ini untuk proses daripada video, Kak. Jadi kalau misalnya kakak mau ambil lagi materi yang baru, tidak menjadi masalah seperti itu. Tapi gambar dan suara daripada kakak-kakaknya itu harus terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian yang berikut, isi karya video daripada kakak-kakak itu berupa dokumen PDF, tidak memuat unsur sara, Kak. Kemudian tidak membuat atau tidak memuat unsur pornografi. Atau tidak memuat ujaran kebencian. Atau tidak memuat daripada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ini yang kakak harus ingat, Kak. Karena ini merupakan bukti karya, Kak, yang ditonton oleh sekian banyak daripada kapasitas kita selaku guru yang sebentar nanti ini berada pada PMMK. Kemudian, Kakak, video yang ditampilkan itu wajah dan identitas peserta didiknya itu wajib mendapatkan surat persetujuan daripada kepala sekolah dan wali didik. Jadi kalau misalkan kakak-kakak mau ambil video siswa, dalam proses mengajar, kemudian menjadikan sebagai bukti karya, berarti kakak wajib untuk mendapatkan surat persetujuan daripada kepala sekolah dan surat persetujuan daripada orang tua murid, Kak. Nah, ada orang tua murid yang tidak setuju anaknya itu dipublikasikan dalam video. Ini menjadi masalah, Kak, seperti itu. Sebentar nanti saat dia nonton, kok kenapa sampai anak saya ini harus berada dalam video yang kakak angkat sebagai bukti karya. Nah, ini menjadi masalah, Kak. Jadi kalau misalnya kakak-kakak mempunyai gagasan untuk mau mengangkat video pembelajarannya ini sebagai bukti karya, berarti dua komponen yang harus kakak lihat itu, yang pertamanya itu adalah mendapatkan surat persetujuan daripada kepala sekolah, dan kakak-kakak harus mendapatkan surat persetujuan daripada orang tua murid atau wali murid, terkait dengan video pembelajaran yang sebentar nanti ini akan kakak buat sebagai bukti karya, seperti itu. Kemudian, karya yang kakak-kakak lakukan atau kakak-kakak upload dalam bukti karya ini adalah merupakan benar-benar adalah hasil daripada kakak sendiri tanpa plagiasi daripada karya orang lain. Kalau semisalnya karya itu bukan merupakan hasil plagiasi daripada orang lain, berarti kakak-kakak mohon cantumkan sumber referensi daripada kakak-kakak. Misalnya pada modul ajar nih, kakak-kakak mau ambil kajian atau konsep materi pendukung, referensi pendukung, berarti kakak-kakak harus mencantumkan sumber referensi daripada karya yang kakak-kakak ambil seperti itu. Misalkan pada daftar pustaka, buku apa yang kakak ambil, halaman berapa, kemudian karya siapa, karangan siapa, seperti itu, Kak, yang harus jelas, Kak. Supaya saat dimana saya sebagai fasilitator saya periksa, kemudian dengan bukti unggahan daripada kakak-kakak terkait dengan referensi, tinggal saya cari, Kak. Oh, referensi yang Kak Gaddafi ambil daripada si ini, seperti itu. Pada halaman ini, tinggal saya buka, saya upload, apakah benar tidak? Hasil yang kakak-kakak ambilnya itu merupakan referensinya itu faktual, bukti ataukah tidak, seperti itu. Ini yang menjadi masalah, Kak. Makanya kakak harus fokus kakak-kakak sekalian dalam proses di mana kakak-kakak akan mengangkat. Tapi kalau sama misalnya yang akan kakak-kakak lakukannya itu adalah berupa daripada proses di mana yang akan kakak-kakak jalaninya itu berupa modul ajar atau berupa RPP, berarti kakak-kakak harus tinggal kembangkan lagi, Kak, berdasarkan daripada pengembangan konten. Ya, kakak harus mencari sumber informasi terkait dengan proses di mana ada keterbaruan seperti itu, entah itu pada CP, sehingga tidak nanti menjadi hal yang kurang sepaham gitu, Kak. Jangan kakak mengangkat K13 yang mana belum ada pada proses revisi yang sudah selesai direvisi, kemudian pada revisi yang baru, tapi kakak mengangkat yang lama. Nah, ini menjadi masalah. Itu benar-benar merupakan karya cipta daripada kakak bukti karya. Bagaimana kakak melakukan suatu proses pembelajaran modul ajar berdasarkan konteks berpikir daripada kakak-kakak, konsep berpikir daripada kakak-kakak, berdasarkan ranah
yang telah saya berikan pada modul 1.1 sampai dengan modul 3 seperti itu Kak, pemenuhan dinasti buah. Entah itu pemetaan aset, entah itu dilihat daripada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini Kak paling setengah mati Kakak, seperti itu. Kakak Laura, pada saat di mana saya mengunggah juga Kakak, saya sempat bingung Kak Laura. Saya berada dalam proses yang mana saya lakukannya itu kakak-kakak adalah modul ajar. Nanti tinggal kakak-kakak masuk di PMM, tinggal kakak-kakak ketik aja Kak. Kakak-kakak cari modul ajar yang punya saya, pasti muncul. Atau modul ajar yang punya siapa juga pun yang sudah melewati daripada tahapan proyeksi berada pada PMM, itu yang keabsahannya ada Kak, seperti itu. Tapi yang saya sampaikan kepada kakak-kakak kalau mau mengambil modul ajar, berarti kakak-kakak harus benar-benar berada pada satu konteks pembelajaran materi apa yang akan kakak-kakak angkat. Nah, materi yang akan kakak-kakak angkat ini, kakak bisa memilah, Kak. Kakak melihat antara proyek, di mana tuntutan daripada asesmen sikap, asesmen pengetahuan, dan asesmen daripada keterampilan. Kakak ramu lagi, Kak. Panjang lebar seperti itu, kakak-kakak. Tapi benar-benar merupakan hasil kajian daripada kakak-kakak. Atau mungkin kakak-kakak bisa membuat modul ajarnya itu dalam suatu konsep yang saya berikan kepada kakak-kakaknya itu hanya berupa tujuan, langkah, dan di mana terkait dengan asesmen atau penilaian. Tidak menjadi masalah. Tapi benar-benar kakak-kakak harus melihat proses seperti itu, CP-nya seperti ini, kemudian saya turunkan lagi seperti ini. Itu yang harus benar-benar yang kakak-kakak harus meminimalisir, Kak, seperti itu. Kasih mudah membalikan telapak tangan, Kak, seperti itu. Apalagi Kak Gadapi misalkan angkat dalam gaya mengajar atau mungkin metode mengajar. Ini yang kakak harus lihat, Kak. Kakak harus dalam proses di mana kegiatan inti, di sini yang Kak Gadapi harus konsen, Kak Gadapi. Atau Kak Fonda harus konsen. Oh, dalam proses kegiatan inti kalau sama berada pada tahapan di mana model pembelajaran yang saya angkatnya itu adalah resiprokal, berarti Kakak Gadafi sudah bisa mempunyai satu konsep berpikir bahwa proses di mana resiprokalnya ini saya harus berada pada pengembangan kontennya itu adalah pembagian kelompok. Nah, ini Kak, dari proses pembuatan dan penulisan daripada Kak Gadafi di sini 9 aspek mengajar efektifnya itu yang harus masuk Kak Gadafi. Jadi Kakak Gadafi harus lihat. Kalau misalnya resiprokal berarti, saya harus mempunyai suatu gambaran kepada orang yang membaca bahwa ini loh proses pembelajaran dengan menggunakan metode resiprokal. Seperti itu. Atau mungkin Kak Will mempunyai suatu konsep di mana Kakak Will akan melakukan proses pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran, berarti Kakak Will sudah harus terkonsepkan bahwa arah yang Kakak Will lakukan terkait dengan konsep mengajar, terkait dengan proses pengembangan daripada konten, terkait dengan model pembelajarannya itu sudah harus seperti apa. Itu yang sudah harus tertera Kak Will, seperti itu. Nah, ini yang setengah mati kakak-kakak seperti itu. Kakak-kakak mempunyai tantangan terakhir, Kak. Inilah tantangan terakhir daripada kakak-kakak. Nah, di sini kakak, terkait dengan unggahan daripada bukti karya kakak-kakak sekalian, di sini nanti kakak-kakak bisa melihatnya itu pada LMS kakak-kakak, yang sebentar nanti dalam LMS-nya itu pastikan kakak-kakak telah mengunduh lembar pernyataan persetujuan peserta PJOK, yang mana sebelumnya itu menggunakan draft daripada produk bukti karya, kemudian panduannya ini yang akan kakak-kakak gunakan. Sebentar nanti materi ini kakak, saya bagikan ya kak ya, saya bagikan di grup, supaya ini menjadi patokan buat kakak-kakak. Saya akan bagikan di grup kakak, supaya saat dimana kakak-kakak berada dalam proses pembuatannya itu kakak-kakak tidak menjadi kaku, atau kakak-kakak tidak berada dalam suatu proses di mana kakak-kakak mengalami kegundahan kak. Karena saya sendiri juga kak dengan tanggung jawab sebagai peserta fasilitator daripada awal itu melewati sekian banyak daripada tantangan yang ada kakak-kakak. Kemudian kak, di sini kak, kakak-kakak juga harus menyertakan lembaran pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, di sini kak, lembar pernyataan ini yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk daripada bukti karya. Nanti kakak lihat dalam tuntutan daripada LMS yang ada, Kak. Di sini ada komponen-komponen yang harus kakak lakukan, kemudian mengetahui daripada kepala sekolah dan menggunakan tanda tangan. Satu yang saya ingatkan kakak-kakak, kalau misalnya kakak-kakak mau berbagi dalam bentuk modul ajar, kakak-kakak jangan lupa, Kak. Tanda tangan
dan kemudian cap daripada kepala sekolah untuk keabsahan daripada modul aja daripada kakak-kakak itu jangan lupa. Karena ada kakak terkait dengan aksi nyata yang kakak-kakak berikan kepada sayanya itu hanya format daripada RPP-nya itu, kemudian ada yang tanda tangan, ada yang tidak. Nah, inilah tidak menjadi suatu keabsahan, Kak, seperti itu. Nah, inilah, Kak. 3 yang daripada pemilihan kategori bukti karya ini, Kak. Nanti sebentar nanti materinya akan saya bagikan kepada kakak. Dari praktik baik, dari praktik pembelajaran, dan RPP atau modul ajar, Kak. Sebentar nanti kakak-kakak akan lihat berada bersama-sama dengan proses daripada pembagian daripada apa yang telah kakak-kakak lakukan terkait dengan proses di mana kakak-kakak berada dalam penugasan daripada bukti karya yang ada. Sampai sini kakak, ada yang mau bertanya, Kak? Silakan, Kak. Kita saling combine bersama, Kak. Saya berikan kesempatan. Kalau tidak bertanya berarti paham, Kak. Pas kakak, pas. Kakak-kakak menyampaikan kepada saya, Kak Fasil, nanti kalau sama semisalnya dengan rencana tindak lanjut, jangan kakak sungkan-sungkan, Kak, kalau semisalnya kita bertanya. Tapi saya tunggu, Kak, sampai saat ini tidak ada yang bertanya, berarti paham. Ya, kakak ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Silakan, Kak Fonda. Ada yang mau tanya, Kak, terkait dengan bukti karya? Kalau dari beta pas kakak. Pas. Oke, gini satu Kak Fonda sama Kak Awem. Yang saya mau sampaikan kepada kakak harus perhatikan, Kak. Kalau misalnya video pembelajaran yang akan kakak eksekusi, aset, lapangan yang kakak itu kan luas, Kak. Ini menjadi masalah, Kak Fonda. Lapangan kakaknya itu luas. Secara otomatis kontribusi daripada suara kakaknya itu yang harus lantang, Kak. Ini yang menjadi masalah, Kak Fonda. Kemarin Kemudian itu dalam proses pengambilan videonya, Kak. Gimana, Kak? Silakan. Kemarin itu memang beta kendalanya di waktu cek mikrofonnya sama memang aduh HP ini mungkin tuh sayang layak kakak. Jadi pas waktu sampai di sekian waktu dia langsung udah mati sendiri. Akhirnya boleh rekam ulang. Itulah yang jadi masalah, Kak Fonda. Kakak Kakak. harus menggunakan perangkat itu lebih dari 2 atau lebih dari 3, Kak. Itu, Kak. Jadi bukan hanya 1 orang atau 2 orang yang mengambil video, Kak. Tapi harus berkisar antara 2 sampai 3 orang yang mengambil video, Kak. Saya menjadi masalah kakak terkendala itu pada saat saya mencoba dengan pengambilan video untuk bukti karya, tapi saat dimana sudah selesai proses pembelajaran, kemudian saya mencoba untuk mengunggah, itu terpotong, Kak, seperti itu. Karena apa? Bukan kapasitas daripada RAM-nya HP, Kak, bukan. Tapi kapasitas daripada sebentar nanti ini akan kakak-kakak berbaginya itu menggunakan sekian banyak daripada tantangan yang ada, Kakak. Nanti kakak bingung. Beta harus masuk di sini, beta harus berbagi di sini. Ini yang jadi masalah, Kak. Tapi kalau saya misalnya Kak Ola dan kakak-kakak yang lain ini sepakat kita menggunakan modul ajar, tidak menjadi masalah, Kak. Yang penting kakak sudah bisa membayangkan. Oh, kalau saya menggunakan modul ajar berarti yang harus saya rancangkan dengan sekian banyak daripada masukan yang kakak Fasil sudah berikan kepada saya eksekusinya ini model ini. Oke, welcome, Kak, saya siap bantu. Seperti itu. Tapi segala sesuatu yang dipermudah jangan dipersulit, kakak. Itu yang beta mau bilang per kakak. Kalau misalkan kakak-kakak mempersulit, ini menjadi masalah, kakak. Ini kan sudah ending nih, Kak. Tinggal 1 kali tatap muka aja kita selesaikan. Gimana, Kak? Rasa hati daripada kakak-kakak terkait dengan bukti karya seperti apa? Mau dikemanakan, Kak? Silakan, Kak. Kak Ola, silakan, Kak. Mau sampaikan apa, Kakak, terkait dengan bukti karya? Yang sudah berada pada konsep berpikirnya Kakak Ola ini, yang Kakak Ola mau ambil ini apa, Kak? Apakah Kakak mau eksekusinya ini adalah SEM, atau pendidikan gerak, atau yang Kakak eksekusinya ini adalah kebugaran? Silakan, Kak Laura. Berat, Kak. Berat, Kakak. Berat. Nah, ini. Yang kata Dilan, rindu itu berat ya, Kak, ya. Tapi bagi saya saat ini tuntutan daripada bukti karya ini yang lebih berat daripada rindunya Dilan, Kakak. Silakan, Kak Laura. Ada yang mau sampaikan? Silakan, Kak. Kakak, katong bisa diskusi pribadi tuh, Kakak. Kalau katong ambil gitu, katong diskusi dengan Kakak bisa kan?
Tadi kan saya sudah sampaikan Kak Laura, di durasi 1 minggu yang telah terlewati kan dalam ruang Zoom meeting kita yang mana berada dalam proses recording, di situ juga kan Kak Will sampaikan, Kak Fonda sampaikan. Kak Fasil, kalau sama si misalnya kita berada bersama-sama dalam ruang kolaborasi tidak mengurangi rasa. Saya bilang tidak mengurangi Kak. Tapi sampai pada saat ini saya tunggu Kak Fonda tidak ada Kak. Berarti paham Kak seperti itu. Alurnya Kakak paham. Seperti itu Kak. Cuma gini Kak Ola, Kak Ola dari sebentar malam Kakak Ola tidur, Kakak Ola mimpi. Yang beta harus ambil nih apa? Terus kemudian yang beta harus gunakan supaya ikan ini terpancing dengan umpannya itu apa? Kemudian cara beta untuk menangkap ikan dengan menggunakan umpan yang ada nih beta pun cara bagaimana? Itu yang Kakak harus mimpi sebentar malam Kak Laura. Oke Kakak, beta Gimana, Kak? mengkali Jangan mau mangkali Kakak, kalau mangkali berarti masih ragu. Iya Kakak. Apakah kalau katong ini bikin seperti mulai dari kelas baru keluar di lapangan? Enggak Kak, jangan lagi Kak. Gini Kak, satu yang beta mau sampaikan kepada kakak-kakak, pembelajaran yang berbasis IT itu bukan hanya kakak-kakak menggunakan Infokus di kelas, iya kan? Tapi kakak-kakak menggunakan kartu gerak juga kan itu merupakan suatu proses pembelajaran IT Kak. Itu Kak yang saya mau sampaikan. Jangan kakak-kakak terkonsep dengan sekian banyak daripada konsep daripada pembelajaran yang mana telah terlewati oleh mahasiswa PPG. Ini yang menjadi konsep di dalam ranah berpikirnya kakak-kakak. Kakak-kakak harus berada di dalam kelas dulu, kemudian selesai dengan menggunakan Infokus sekian baru kakak-kakak kembali ke lapangan. Tidak menjadi masalah kakak, tapi kakak berpikir bahwa yang kakak lakukan ini adalah proses pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi kak. Seperti itu kak. Kakak boleh saja menggunakan di kelas, tapi kakak setting kak. Nah, ini yang menjadi masalah, apakah kapasitas daripada HP-nya kakak, perangkatnya kakak itu mendukung atau tidak? Ini yang menjadi masalah Kak Laura. 30 menit saja, Kak Laura dan teman-teman punya kepala pusing kakak. Baru durasi 30 menit kak, pusing. Nah, apalagi yang kakak-kakak harus mengajar, karena ini merupakan bukti karya, yang terkonsep dalam pikiran kakak-kakaknya itu, ini bukti karya. Nah, pasti kan kakak-kakak tersita kak. Secara tidak langsung, psikis daripada kakak-kakak itu terganggu kak. Pasti siapapun dia kak, pasti terganggu. Nah, yang beta sampaikan kepada kakak-kakak ini, beta hanya menawarkan kakak-kakak bisa mengambil video pembelajaran tidak menjadi masalah. Kakak-kakak juga bisa untuk mengambil bukti karya kakak-kakaknya itu berupa RPP juga pun tidak menjadi masalah, Kak. Segala sesuatu yang dipermudah jangan dipersulit, Kak Laura. Tidak usah mempersulit, Kak. Sebentar nanti gini, Kak. Sebentar nanti ini kan sudah selesai daripada proses pembelajaran nih, Kak. Iya kan? Kakak sebentar nanti ketemu dengan siswa nih yang paling sulit. Nah, ini yang kakak harus membangun kecakapan berpikirnya siswa lagi ini yang menjadi masalah kak. Oh iya kakak. Tapi itu merupakan hak mutlak dari kakak-kakak. Beta tidak bisa memaksa kak. Beta memberikan kelonggaran kepada kakak-kakak. Tapi jangan sampai kakak-kakak sudah melakukan atau kakak-kakak sudah membuat video pembelajaran, kemudian berada pada tahapan di mana saya memverifikasi, ini menjadi proses kendala. Itu yang menjadi masalah kak. Kakak harus balik lagi, cari yang lain. Psikis terganggu Kak Laura, seperti itu. Jadi apa yang telah saya lewati kakak ini merupakan suatu pengalaman yang saya berikan kepada kakak-kakak. Iya. Iya kakak. Gimana kak? Dari kakak katong bikin RPP lalu katong bukti karya itu katong dibukti dengan video live. Foto kakak kah? Bukti karya. Kalau RPP jadi bukti karya itu merupakan benar-benar keabsahan bukti yang kakak Laura lakukan kak. Iya. Jadi benar-benar itu merupakan karya daripada kak Laura. Jadi dari identitasnya, dari tujuan pembelajarannya itu merupakan hasil karya daripada kakak Laura. Jadi kakak harus bisa melihat dari bentuk kurikulum mana yang tidak boleh untuk kakak rubah, iya kan? Iya, ada yang tidak boleh kakak rubah seperti itu. Misalnya pada RPP, iya kan, KIKD, iya kan, nanti penurunannya itu pada IPK baru bisa kakak rubah. Dari IPK baru bisa kakak rubah untuk tujuan pembelajaran, itu. Seperti itu, Kak. Ada fase-fase tertentu yang tidak bisa untuk kakak rubah. Hati-hati, Kak. Kalau misalnya pada RPP baru yang kakak rubahnya itu adalah KIKD, ini yang menjadi masalah, Kak. Yang kakak harus lihatnya itu pada penurunan daripada IPK.
Kalau dalam K13, penurunan daripada IPK, kemudian daripada IPK penurunan daripada tujuan pembelajaran. Tidak menjadi masalah, Kak. Untuk mengambil RPP tidak menjadi masalah. Untuk mau ambil modul ajar juga pun tidak menjadi masalah. Yang penting benar-benar itu merupakan faktual daripada hasil karya daripada kakak-kakak. Tidak menjadi masalah, Kak. Berarti kakak punya apa terkait dengan asesmennya, iya kan? Terkait dengan LKPD-nya, ini Kak. Iya. Ada lagi kakak-kakak? Silakan Kak Gaddafi. Yang berada di konsep berpikirnya kakak, yang eksekusinya apa Kak Gaddafi? Ya, terima kasih kakak. Kalau di dalam pemikiran saya yang nanti saya eksekusikannya itu saya membuat modul ajar. Tapi di sini kakak saya ingin tanyakan modul ajar yang kita buat 1 kali pertemuan atau bisa lebih dari 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan. Mungkin Satu untuk aja, sementara. Satu aja, Oh, Kak. 1 aja kakak. Oh iya kakak siap. Jangan kakak capek Kak. Kalau misalnya kakak mau buat 2 sampai 3 kali pertemuan, ini menjadi masalah Kak Gaddafi. Kakak harus susun lagi. Kakak ambil yang satu saja Kak. Kakak ambil yang satu saja. Iya, Kak. Jadi misalnya Siap. dalam permainan kasih itu ada 2 sampai 3 kali pertemuan, yang kakak eksekusinya itu hanya 1 kali pertemuan aja Kak. Tapi kakak jangan lupa Kak, poin per poin yang sudah saya berikan Kak. Iya. Dalam penurunan daripada tujuan pembelajaran ABCD, iya kan harus masukkan kakak kan, audience, behavior, condition, degree, dan situasi dan kondisi. Jangan lupa Kak, seperti itu. Kemudian asesmennya itu harus ada masuk Kak. Dari asesmen daripada penilaian diri, itu yang harus masuk Kak. Pokoknya konten-konten yang sudah saya berikan kepada kakak-kakak, itu Kak yang menjadi cikal bakal. Jadi kakak-kakak buat dulu, kakak-kakak kirim buat beta, atau saling kolaborasi Kak. Kalau misalnya kakak-kakak kirim kepada saya dalam jalur di mana ranah pribadi, berarti di situ kan kita combine kapasitasnya saya itu adalah sebagai teman mitra kerja Kak. Seperti itu. Satu yang beta saya mau bilang buat kakak-kakak, dalam proses di mana kita saling berbagi Kakak, di sini saya melepaskan kapasitas saya sebagai seorang fasilitator Kak. Iya kan? Saya menganggap kakak-kakaknya itu sebagai mitra kerja saya, Kak, seperti itu. Sehingga tidak ada ruang atau di mana sudah ada suatu bentuk perkotakan daripada kakak bersama dengan saya bahwa ini saya fasilitator, kakak itu peserta, sehingga menjadi suatu ruang atau menjadi sarana pendukung daripada kitanya itu terjadi kakak-kakak. Oke, Kak, ada lagi yang mau tambahkan, Kakak? Silakan, Kak. Kak UM, bagaimana, Kakak? Silakan, Kak Fonda. Kalau beta pas kakak cuma beta tambah sedikit saja. Mungkin langkah nanti sebelum pengiriman bukti karya itu beta sepakat dengan kakak untuk yang tadi penyampaian terakhir. Mungkin ketong punya bukti karya itu kalau sudah siap menurut ketong, mungkin beta dan juga teman-teman lain pasti akan buat hal yang sama, ambil langkah yang sama. Ketong secara pribadi untuk saling berkolaborasi, ketong lihat ketong punya bukti karya itu kira-kira kelengkapannya sampai di mana, kekurangan di mana yang harus ketong tambah, kurang lebih seperti itu saja kakak dari kita. Oke Kak, siap Kak. Dengan senang hati Kak Fonda. Karena ini merupakan satu proses saya menjembatani kakak-kakak pada tahapan yang akhir Kak, seperti itu. Saya bersyukur kan kakak-kakak karena kepercayaan daripada kakak-kakak itu berada bersama-sama dengan saya Kak. Apa yang saya punya dalam ranah daripada kapasitas sebagai fasilitator saya berikan kepada kakak-kakak. Apa yang kakak-kakak punya dengan tugas dan tanggung jawab kakak-kakak sebagai peserta yang mana meminimalisir sekian banyak daripada tugas dan tanggung jawab yang saya berikan, kita saling berkolaborasi, Kak. Seperti itu, Kakak. Ada lagi, Kakak, yang mau sampaikan, Kakak? Silakan, Kak. Oke, Kak Wem, Kak Gaddafi, Kak Fonda, Kak Hel, Kak Laura, Kak Beatrix, Kak Nov, dan Kak Gaddafi. Saya mengucapkan banyak terima kasih, Kak. Karena hari ini merupakan tatap maya kita yang sebentar nanti kita akan berjumpa lagi pada tanggal 11 kalau tidak salah atau tanggal 10, Kak. Itu merupakan tatap maya kita yang terakhir, Kakak. Yang mana kita telah melewati 19 kali dalam tatap maya, Kakak. Dan 1 minggu pertemuan kita pada BDK, seperti itu, Kakak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kakak-kakak sekalian karena tinggal lagi
selangkah kakak berada bersama-sama dengan saya memasuki garis finish. Oleh dan sebab itu kakak, sekian banyak daripada tantangan bersama dengan saya sudah kakak lewati. Sehingga kakak berada dengan saya hingga sampai pada saat ini kak. Oleh dan sebab itu harapan saya, kakak dalam proses di mana kakak-kakak akan berada bersama-sama dengan saya akan selalu dan senantiasa berusaha untuk mengawal kakak-kakak hingga sampai kepada tapal batas daripada proses diseminasi PJOK ini kakak-kakak sekalian. Apa yang kakak berikan kepada saya tidak akan mengecewakan kakak-kakak seperti itu. Karena saya juga pernah merasakan kak berada pada posisi kakak-kakak sebagai peserta. Seperti jangnya kita itu kak saling berusaha untuk saling menguatkan dengan sekian banyak daripada kapasitas kita yang berbeda kakak. Saya lewat ruang Zoom meeting ini kakak pada slide yang terakhir. Di sini kalau ladang banyak hama kakak, tak perlu petani untuk berpindah. Kalau hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah kakak-kakak. Nah, segala sesuatu yang kakak dan saya lakukan terkait dengan proses di mana pengembangan daripada konten, pengembangan daripada kapasitas kakak-kakak berada pada ranah yang punyanya kakak-kakak sebagai seorang guru PJOK, saya juga tak luput daripada salah, Kak. Karena saya juga manusia, Kak, seperti itu. Saya ditempa dengan sekian banyak daripada prosedur, baru saya berhadapan dengan kakak-kakak seperti ini. Oke, Kakak, sebelum kita akan berdoa bersama-sama, ada lagi Kak yang mau disampaikan? Silakan, Kak. Sebelum kita menutupnya dengan doa, Kakak, silakan, Kak. Kak Bedris? Oke, tidak ada yang mau sampaikan sesuatu, Kakak? Pas ya, Kak Wem? Pas? Kakak Fasil, yang saya Silakan, mau Kak. bilang satu juga Kakak Fasil, ya terima kasih ini maksudnya admin nih Kakak Fasil, maksudnya ketong suruh telepon, suruh minta maaf, minta tolong buka dia punya admin padahal sampai saya pernah buka-buka nih Kakak Fasil, bagaimana ya kan jalan keluar nih Kakak Fasil. Oke, siap, Kak. Nanti kita berusaha untuk mengamankan itu, Kakak. Terkait dengan kakak punya tugas. Cuman satu gini, Kak. Jangan kakak upload tugas dan kakak pikir bahwa tugasnya itu sudah terupload, tapi tugasnya itu belum, Kak. Karena durasi LMS-nya itu udah tertutup, kakak-kakak. Iya Kakak Nah, Fasil, tapi karena masih ya nanti merah. siap, kita berusaha Kak Nov. Nanti Kak Nov tinggal japri, itu di LMS Kak Nov yang belum unggahnya itu apa. Tapi Ini yang RTL saja Kakak Fasil, oh siap. tugas Ada beberapa RTL. daripada kakak-kakak sekalian yang beta berusaha untuk buka, tapi belum bisa, Kak. Nilainya itu belum bisa terupdate. Nanti beta akan berusaha, Kak, seperti itu. Beta akan berusaha sampai di mana batas daripada durasi untuk proses penilaian kakak-kakak yang ada, Kak. Yang penting kakak jangan lewat tugas-tugas yang ada, Kakak. Harus tugas yang ada itu harus dikumpulkan, Kak. Karena ini merupakan proses penambahan daripada kakak-kakak punya nilai. Itu saja, Kak Nov? Iya Kakak Fasil. Oke. Kalau orang sih bilang apa boleh kakak, pas? Mungkin Pas kakak? saya Kakak Fasil. Pas. Oke. Kak Wem, pas kakak Wem? Ada kita punya masalah yaitu memang sudah Kakak Wem pas, kirim kakak. RTL siap. Entel? Yang kurang cuma kita kurang Iya. dua yaitu notulen rapat sama Teman Dokumentasi, sejawat. Kak? yang ada tuh cuma notulen Dokumentasi. rapat sama berita acara saja. Berita acara. Mungkin besok baru bisa kesempatan. Tidak menjadi masalah, Kak? Tidak menjadi masalah. Yang penting kakak punya dokumentasi. Dokumentasi, Kak? Dokumentasi jalan, sudah siap. Oke. Sudah Oke, Kak. langsung. Menjadi masalah, Kakak? Siap, Iya. menjadi masalah, Kak Wil. Oke, terima kasih. Menjadi Iya. masalah, kan? Nanti beta mencoba untuk berkolaborasi dengan Kakak Nus. Terkait dengan kakak-kakak punya tugas yang ada. Selesai, Kakak? Sing ada lagi? Kakak Dapi, pas? Oke. Kakak-kakak sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih karena kita sudah berdurasi daripada pukul 18.11 sampai dengan 19.44 yang mana berada dalam ruang Zoom meeting kita kakak-kakak terkait dengan proses di mana kakak-kakak dan saya sudah berada pada tahapan daripada akhir daripada slide yang terakhir, Kak.
Beta percaya sungguh kakak bahwa slide yang terakhir ini bukan merupakan akhir daripada suatu proses pembelajaran yang kakak-kakak dan saya jalani bersama. Tapi slide yang terakhir ini merupakan suatu barometer daripada kakak-kakak bersama-sama dengan saya, yang mana masih berada bersama-sama dalam ruang Zoom meeting ini, Kak. Oleh karena sebab itu, kakak, sebelum kita berpisah meninggalkan ruang Zoom meeting kita dengan slide yang terakhir, mari kita menghening sejenak, kakak, berdoa menurut agama dan keyakinan kita, Kak. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak. Sampai jumpa kak dalam pengabdian kakak-kakak dalam bukti karya. Saya menunggu ya kak ya. Malam ini Ya. tidur mimpi. Kemudian saya mendapat informasi daripada kakak-kakak yang akan kakak-kakak eksekusinya itu apa. Seperti itu kak. Saya izin stop recording kak. Sebentar kak. Sebentar kak, saya stop recording.